lupa ya Besti untuk like dan komen sebanyak mungkin. Happy watching! Kita akan mempelajari feedback controller. Referensi by YouTube Juariju. Nah, feedback controller. Pada sistem pengaturan kalang tertutup, aksi pengendalian akan dipengaruhi oleh sinyal kesalahan penggerak atau selisih antara sinyal referensi dengan sinyal umpan baliknya. Pengendalian umpan balik merupakan proses pengukur keluaran dari sistem yang akan dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Jika terjadi perbedaan atau penyimpangan, maka akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan untuk sistem selanjutnya. Sistem pengendalian umpan balik ini disebut juga dengan istilah negative feedback, karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk masukan proses selanjutnya. Selanjutnya, ada sistematik diagram untuk proses pencampuran tangki berpengaduk di control system. Kontrol di sini dilakukan untuk menjaga komposisi keluaran tangki atau X agar sesuai dengan set point yang diinginkan. Dengan mengatur flow rate di W2 melalui katup kontrolnya. Nah, X2 sama dengan 1 di sini berarti aliran di sini merupakan aliran murni. Nah, selanjutnya ada AT. AT di sini atau analyzer transmitter berfungsi sebagai pengukur komposisi keluar dan mengirimkan sinyal elektroniknya ke feedback controller atau AC. Nah, di AC ini akan membandingkan nilai terukur dengan nilai yang diinginkan pada set point dan juga menghitung sinyal keluaran yang sesuai dengan P. Nah, sinyal elektronik keluaran dari AC ini akan dikirimkan ke IP. Nah, dari IP ini akan diubah menjadi sinyal pneumatik. Nah, sinyal pneumatik ini setara yang sesuai dengan kutub kontrol yang akan digerakkan secara pneumatik pula. Selanjutnya, di sini ada gambar proses ketika X atau aliran keluarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan di set point karena adanya gangguan variabel. Nah, X-nya ini akan dihitung melalui analyzer transmitter sehingga didapatkan YM. Nah, YM ini selanjutnya akan masuk ke controller yang dimana sebelum masuk ke controller ini didapatkan hasil error, di mana error ini sama dengan YSP dikurang dengan YM. Untuk slide selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai feed forward controller, di mana pada feed forward controller, variabel gangguan atau X1-nya itu diukur. Nah, sedangkan pada variabel terkontrolnya tidak terukur atau bisa disebut dengan konstan. Nah, hal inilah yang membedakan antara feed forward controller dengan feedback controller. Untuk selanjutnya, di sini kita membahas mengenai kontrol proporsional, di mana set point masuk ke dalam controller dan measure juga masuk ke dalam controller, sehingga input yang dihasilkan dari controller ini berupa error. Nah, dari error ini menghasilkan rumus di atas, ET sama dengan YSP atau Y set point T dikurang Y measure T, di mana error ini masuk ke dalam GC atau transfer fungsional dari controllernya. Nah, dari kontrol proporsional tadi, di sini kita ada rumusnya, yaitu PT sama dengan P bar ditambah KC dikali ET. Nah,
Untuk PT sendiri, kenapa di sini sama dengan bar? Jika nanti hasil errornya ini berupa 0, maka jika dikalikan KC dengan ET, maka hasilnya sama dengan 0 atau konstan. Nah, maka hasil PT sama dengan P bar. Untuk selanjutnya, di sini ada grafik yang menunjukkan P bar, di mana hasilnya bisa positif maupun negatif. Untuk ke atas ini hasilnya positif. Untuk ke bawah berarti P barnya menandakan atau nilainya negatif. Nah, dari P bar ini walaupun dia bisa naik dan turun, tetapi untuk batas maksimum dari P barnya sendiri ini berupa atau sebesar 15 PSIG. Oke, untuk nilai minimumnya berupa 3 PSIG. Nah, jadi walaupun dia bisa naik dan turun, dari P barnya sendiri memiliki nilai maksimum atau nilai minimum dengan ketetapannya dari standar industri. Setelah tadi membahas mengenai kontrol proporsional, di sini kita akan membahas mengenai proportional band. Nah, proportional band ini umumnya digunakan dalam industri, dengan KC merupakan controller band untuk proporsional. Nah, untuk rumus proportional bandnya sendiri atau biasa disebut dengan PB, yaitu persentase 100% dibagi dengan KC-nya. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai transfer fungsi P-only controller, di mana di sini ada rumus P aksen T sama dengan PT dikurang P bar. Nah, ada catatan, di mana PT sendiri merupakan PT sama dengan P bar dikali KC ET. Nah, maka di sini kita bisa masukkan untuk PT-nya. PT sama dengan P aksen P bar ditambah KC ET. Nah, di sini. Nah, dikurang P barnya. Nah, di sini kan dapat nih P bar. Ada P bar sama minus P bar. Kita tinggal coret aja. Yang di sini sama yang di sini. Nah, didapatkan hasil P aksen T-nya sama dengan KC dikali ET. Untuk selanjutnya di sini ET-nya kita pindahkan ruas ke kiri, maka jadi hasil pembagian seperti ini. Nah, jadi P aksen T dibagi ET sama dengan KC. Nah, KC sendiri bisa disebut dengan GC atau transfer fungsi controller. Nah, untuk itu di sini digunakan skema untuk ET tadi. ET masuk ke dalam GCS, kemudian keluar dalam bentuk PT-nya. Nah, dari rumus tadi kita gambarkan di sini ET masuk ke dalam KC. Nah, terus dalam bentuk keluaran PT. Nah, di sini untuk bawahnya ini kita laplaskan menjadi ES karena laplas dari ET sama dengan ES. Terus masuk ke dalam GCS atau GC ini sama dengan KC ya tadi. Terus keluar dalam bentuk ini kan PT. Nah, laplas dari PT ini sama dengan PS. Atau transfer fungsi proportional P-only controller ini adalah memiliki kelemahan, di mana KC ini itu tidak bisa mencapai nilai set point. Nah, kita bisa gambarkan di sini. Nah, KC ini grafiknya seperti ini. Nah, ini kan masih ada longgar ya, atau tidak penuh sampai ke batasnya. Nah, ini itu disebut itu steady state error. Ini SSE ya kita sebutnya, steady
set error. Nah, atau bisa disebut dengan keinginan tidak tercapai. Nah, di sini ini area ini kita disebut dengan offside. Untuk selanjutnya ada integral control. Integral control dibuat untuk menghilangkan offside yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan persamaan PT sama dengan P bar ditambah 1 per tau I dikali integral dari error. Nah, ketika digabungkan dengan proporsional untuk menjadi proporsional integral didapatkan persamaan PT sama dengan P bar ditambah KC dikali ET ditambah 1 per tau dikali dengan integral dari error, di mana diketahui Laplace dari integral errornya ini didapatkan 1 per S dikali. Selanjutnya didapatkan persamaan PT sama dengan P bar ditambah KC dikali ET ditambah 1 per tau I dikali 1 S ES, di mana didapat diketahui bahwa P aksen T sama dengan PT min P bar. Jadi ketika P bar pindah ruas ke kiri didapatkan persamaan P aksen T sama dengan KC dikali ET ditambah 1 per tau I dikali 1 per S ES. Nah, P aksen T ini dilaplaskan, di mana Laplace dari P aksen T ini adalah P aksen S. Begitu pula dengan ET, Laplace dari ET adalah ES. Nah, sehingga persamaannya berubah menjadi P aksen S sama dengan KC dikali ES ditambah 1 per tau I dikali 1 per S ES. Nah, ES di sini pindah ruas ke kiri, jadi persamaannya P aksen S per ES sama dengan KC dikali 1 ditambah 1 per tau I dikali 1 per S. Nah, hasil akhirnya di mana P aksen S per ES itu KC dikali 1 ditambah 1 per tau IS. Selanjutnya, untuk hasil akhir yang tadi, KC dikali 1 plus 1 per tau IS dapat dijabarkan menjadi KC. Nah, 1 di sini disetarain penyebutnya menjadi tau 1 tau IS per tau IS dikali ditambah 1 per tau IS, sehingga didapatkan persamaan P aksen S per ES sama dengan KC dikali tau IS ditambah 1 per tau IS. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. See you in next video.